Dalam beberapa waktu terakhir ini, NFT banyak diperbincangkan di kehidupan sosial kita, terlebih karena berita viralnya Gozali Everyday NFT yang telah menghasilkan miliaran rupiah dari menjual koleksi foto selfie-nya di platform OpenSea. Pastinya hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, akan tetapi Gozali sendiri pun telah mengkonsep koleksi foto-fotonya dengan matang sebelum dia mencetaknya sebagai NFT. Dalam kasus ini, perlu kita sadari bahwa mengikuti tren tanpa pengetahuan yang cukup sama halnya dengan menyia-nyiakan waktu kita untuk masuk ke dalam euforia emosional sesaat. Dan lagu lama pasti terulang, sudah pasti hasilnya akan sangat berbeda dengan pendahulunya. Mungkin motif mendapatkan uang cepat dan gampang menjadi salah satu dorongan terbesar masyarakat untuk mengikuti tren tersebut, sehingga mengaburkan tentang apa dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas detail tentang hal itu, karena akan lebih baik jika saya membagikan hal-hal mendasar tentang NFT, kripto, dan blockchain agar kita dapat mengetahui sedikit demi sedikit tentang teknologi di balik semua itu, dan tentunya menjadi modal pengetahuan kita untuk memulai pekerjaan ini secara mandiri dan bijak. Bicara mengenai NFT, sama halnya dengan cryptocurrency. NFT juga menggunakan sistem teknologi blockchain sebagai buku besar pencatatan data dan segala macam transaksinya. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital yang dijamin oleh kriptografi, yang mana kriptografi sendiri adalah sistem untuk melindungi informasi dan komunikasi melalui penggunaan kode tertentu. Dengan adanya kriptografi ini, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan akan tersimpan di dalam blockchain. Blockchain tersebar luas antara satu komputer dengan komputer lain dan terkoneksi di dalam satu jaringan yang tersebar luas sehingga tidak terpusat pada satu tempat saja, atau lebih dikenal dengan istilah desentralisasi. Sedangkan non-fungible token atau NFT merupakan token kriptografi unik dan tidak dapat direplikasi yang ada pada jaringan blockchain. NFT umumnya dibuat dengan mengunggah berkas seperti karya seni digital ke dalam marketplace untuk ditokenisasi atau dijadikan bentuk token. Proses ini yang dikenal sebagai proses minting. Ini membuat salinan berkas yang direkam sebagai NFT pada buku besar digital atau blockchain. Sederhananya, uang fisik dan cryptocurrency nilainya sepadan atau fungible, artinya mereka dapat diperdagangkan atau ditukar satu sama lain dengan kesepadanan nilai yang dimiliki pada masing-masing alat tukar tersebut. Seperti contoh uang Rp1.000 selalu bernilai Rp1.000, satu Bitcoin selalu bernilai satu pada Bitcoin yang lain. Kesepadanan atau fungibilitas cryptocurrency menjadikannya sebagai alat tukar yang ideal untuk melakukan transaksi di dalam jaringan blockchain. Lain halnya dengan NFT atau non-fungible token, di mana aset ini tidak sepadan atau tidak memiliki nilai tukar yang sama dengan sesuatu apapun. Berbeda dengan aset-aset seperti emas dan komoditas sejenisnya yang memiliki rate harga tertentu, NFT lebih cenderung mengarah seperti fenomena jual beli dan pelelangan harga antik, karya seni, dan barang-barang langka lainnya, di mana nilai atau harganya tidak memiliki batas tertentu. Maka dari itu, NFT merupakan aset digital yang bersifat unik, eksklusif, dan tidak bisa direplikasi atau diganti dengan yang lain. Sebab, pada setiap aset NFT memiliki kode unik serta metadata yang tercatat dan tersimpan di dalam blockchain. Dalam kehidupan sehari-hari, kripto dan NFT memiliki beberapa manfaat secara umum. Seperti manfaat yang dimiliki oleh cryptocurrency antara lain, memiliki sifat desentralisasi yang membuat proses transaksi finansial tidak perlu melewati perantara atau pihak ketiga seperti bank. Memiliki sifat transparan yang membuat setiap transaksi aset kripto dapat kita cek secara mudah dan terbuka dengan melihat block confirmation pada halaman blockchain. Memiliki sifat universal yang memungkinkan pengguna dapat menggunakannya tanpa terhalang berbagai persyaratan yang rumit. Selain jangkauannya yang luas, transaksi menggunakan cryptocurrency terbilang cepat dibandingkan dengan transaksi pada umumnya. Dan pastinya bisa menjadi sumber penghasilan sebagai instrumen investasi yang aman, tentunya dengan takaran resiko yang telah diukur dan dipelajari oleh penggunanya. Kemudian untuk manfaat dari NFT antara lain, perlindungan hak cipta dengan cara menyematkan bukti kepemilikan yang unik pada berkas karya yang tersimpan di dalam blockchain, di mana data yang telah tersimpan di dalam blockchain sulit untuk dijiplak atau dipalsukan. Ini dapat meminimalisir penyalahgunaan hak cipta pada suatu karya.
Kemudian, NFT dapat memonetisasi karya seniman, di mana suatu karya seniman bisa lebih mudah diperjualbelikan untuk menghasilkan uang, tentunya dalam bentuk mata uang kripto seperti Ethereum, BNB, Tezos, dan lain sebagainya. Seniman dapat menjual karyanya pada marketplace NFT tanpa perlu khawatir karyanya akan rusak, dicuri, atau dijiplak. Tentu saja dengan catatan, pengguna harus selalu berhati-hati dalam mengakses wallet mereka, seperti melakukan backup kunci pribadi dompet dan fitur keamanan lainnya. Dengan marketplace yang terbuka untuk umum, lintas negara, dan tanpa batas, membuat karya seniman bisa lebih dikenal luas oleh siapa saja di seluruh penjuru dunia. Dan cukup sudah untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam konten-konten yang saya buat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.